Halo guys, selamat siang. Apa kabar kalian guys di siang hari ini? Sehat selalu buat kalian semua tentunya guys ya. Dan doa terbaik untuk kalian semua. Alright guys, di siang hari ini gue kembali hadir di tengah-tengah kalian untuk menyampaikan, menginformasikan sesuatu guys maksud gue ya. Yang tentunya menarik buat diangkat ke permukaan guys ya. Dimana informasi ini ada hubungannya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, di mana pada tanggal 8 Maret 2023 Kementerian Ketenagakerjaan yang yang dipimpin oleh Ida Fauziah ya dalam hal ini sudah menerbitkan salah satu Permenaker guys nomor 5 tahun 2023, di mana isinya kurang lebih guys ada satu pasal yang menurut kita sebagai pekerja ya sangat bertentangan dengan undang-undang, di mana pasal tersebut menyebutkan bahwa pengusaha bisa memotong bisa memotong guys ya upah pekerja sebesar 25% guys. Ini sangat-sangat sesuatu yang sangat tidak masuk akal menurut gue dan sangat melanggar undang-undang yang pengupahan yang sudah ada ya, undang-undang ketenaga kerjaan yang sudah ada ya tentunya guys. Dan hal ini guys menuai satu respon atau menuai tanggapan berbagai pihak ya terkait dengan hal tersebut, terutama dari teman-teman pekerja guys, karena dinilai sangat merugikan sekali. Dan hal tersebut juga mendapat tanggapan keras dari Presiden KSPI guys ya, Said Iqbal, di mana dalam tweetnya dia menghimbau kepada seluruh anggota serikat pekerja yang ada di Indonesia untuk bersiap-siap guys. Wow guys, bahaya nih, kayaknya mau perang nih. Oke guys, kata bersiap-siap ini gue menjadi merinding guys. Ada apa guys dengan siap-siap ini guys? Oke guys, kita lihat aja guys tweetnya seperti apa. Let's go. Di satu hari yang satu hari yang lalu guys, Partai Buruh menolak kebijakan yang merugikan ini. Untuk itu kami akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Kemenaker mendesak agar peraturan ini segera dicabut. Kata-kata tak lagi cukup. Sikap kaum buruh harus termanifestasi dalam politik dan gerakan, maka bersiaplah. Wow guys, apakah kalian teman-teman pekerja sudah siap guys untuk memperjuangkan hak kalian guys ya? Harusnya ya sudah siap ya. Tapi tentunya guys, gue ingatkan juga kepada kalian, bagi kalian yang akan melakukan aksi, tentu ikuti prosedur yang sudah ditentukan guys ya. Jangan liar ya, jangan liar kalian ya. Oke, kita baca guys artikelnya seperti apa guys. Let's go. Seperti yang sudah gue duga sebelumnya guys ya, terkait dengan terbitnya Permenaker nomor 5 tahun 2023 ini akan menuai reaksi yang sangat keras. Dan ini terjadi guys ya, dimana tadi Presiden KSPI Bapak Said Iqbal ya membuat statement dan menghimbau kepada seluruh pekerja, serikat pekerja yang ada di Indonesia untuk siap-siap guys. Siap-siap perjuangkan hak kalian guys. Alright guys, kita baca guys artikelnya. Dilansir oleh Kompas TV guys, tanggal 15 Maret 2023 jam 21.42 menit, di sini menyebutkan bahwa buruh tolak Permenaker yang izinkan pengusaha ekspor pangkas upah pekerja. Wow guys. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker nomor 5 tahun 2023 tentang penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global. Hal itu lantaran pada pasal 8 Permenaker tersebut ditulis bahwa perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang terdampak perubahan ekonomi global dapat melakukan penyesuaian besaran upah pekerja dengan ketentuan upah yang dibayarkan paling sedikit 75%. Berarti kan dipotong 25% guys ya. Luar biasa sekali ya. Harusnya nambah nih ya. Bahaya nih. Gak tahu nih, bingung gua juga nih. Kami menolak Permenaker nomor 5 tahun 2023 yang membolehkan perusahaan padat karya tertentu yang orientasi ekspor membayar upah 75%. Hal itu jelas melanggar undang-undang, kata Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resminya Rabu 15 bulan 3. Said Iqbal menyebutkan apabila nilai penyesuaian tersebut di bawah upah minimum, maka hal ini merupakan tindak pidana. Saya ingatkan, Permenaker ini melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah ditandatangani Presiden, di mana kebijakan Presiden hanya ada upah minimum.
Kenapa Menaker membuat Permenaker yang isinya bertentangan dengan peraturan di atasnya? Wow. Menurut dia, keadaan tertentu yang menjadi syarat di dalam Permenaker tersebut tidak jelas dan rentan disalahgunakan perusahaan untuk membayar upah buruh dengan murah. Selain itu, kebijakan ini diskriminatif dan bahkan membunuh perusahaan dalam negeri. Bahaya guys, ternyata semakin luas ya dampaknya. Perusahaan orientasi ekspor diperbolehkan membayar upah hanya 75%, tetapi perusahaan domestik tidak diperbolehkan. Ini diskriminatif. Apakah Menaker bermaksud mau mematikan perusahaan dalam negeri? Tanyanya lagi. Buruh atau pekerja lanjutnya berencana akan mendemo kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendapat yang sama juga disuarakan oleh Wakil Ketua Bidang Konsolidasi DPC FSB Gartex KSBSI Tangerang Raya Erwinanto yang menyesalkan atas terbitnya peraturan tersebut karena buruh akan mendapat pengurangan upah sampai dengan 25% dari upah yang sebelumnya diterima. Termasuk ada aturan pengurangan jam kerja dengan dalih berkurang aktivitas produksi. Wow. Dia pun mengira penerapan Permenaker tersebut akan riskan disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan orientasi ekspor yang tidak terdampak secara global. Sebab banyak fakta kejadian di mana perusahaan merumahkan buruhnya dengan dalih menurunkan order, padahal yang sebenarnya tidak demikian. Wow. Dengan dalih menurunnya order guys ya. Dengan dalih menurunnya order, si pengusaha mengurangi jumlah pekerjanya gitu kan, dengan merumahkannya ya. Luar biasa. Ini akal-akalan para pengusaha-pengusaha nih guys ya, agar tidak tidak membayar uang lebih ya, apalagi mendekati bulan Lebaran sekarang gitu kan. Ini banyak sekali ya di tempat-tempat gua juga yang dirumahkan ya. Itu satu hal yang menurut gua menyedihkan sekali ya, dengan dalih yang seperti ini guys. Dalihnya menurunnya order ya, padahal kan kita juga belum tentu seperti itu guys ya. Yang pasti dia menghindari untuk melakukan pembayaran THR nantinya guys ya, sehingga ya mereka merumahkan sebagian pekerjanya. Sebagian aktivis buruh, sebaiknya kita harus benar-benar jeli dalam membaca dan mempelajari dalam setiap regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Apakah memang regulasi tersebut mempunyai urgensi tertentu untuk memang hanya malah mendegradasi hak dan kesejahteraan buruh? Wow guys, jadi seperti itu guys ya. Agak ini juga ya, gue juga agak ya mengerikan juga ya, mengerikan dalam artian undang-undang ketenagakerjaan sudah ada, termasuk di dalamnya adalah masalah aturan pengupahan ya, sudah jelas ada di sana tentunya guys. Dan hari ini Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan suatu permen yang baru yang berhubungan dengan upah itu sendiri ya, tentunya sangat sangat guys ya, sangat bertolak belakang guys, sangat bertolak belakang dengan undang-undang yang sudah ada, yang tentunya sudah lebih tinggi karena disahkan oleh presiden ya. Dan tentu ini adalah satu hal yang menurut gua menjadi rancu ya. Dan peraturan pemerintah peraturan menteri ini tentunya juga akan membuat satu jurang yang semakin dalam dan memperburuk hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha ya. Di lain pihak juga antara pengusaha lokal atau domestik juga akan mempertanyakan gitu kan hal tersebut. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu kan guys ya. Karena kalian tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang mengekspor ke luar gitu ya, itu adalah bukan perusahaan-perusahaan kecil ya. Justru notabene adalah kebanyakannya adalah perusahaan-perusahaan besar guys ya. Dan ini juga menjadi catatan buat Kementerian Ketenagakerjaan untuk mereview kembali gitu kan dengan peraturan yang sudah terbit ini. Gitu guys ya. Dan bagi kalian guys, seluruh anggota serikat pekerja yang ada di Indonesia ya, ketika akan melakukan aksi gitu kan, tolong sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan guys ya. Jangan kalian anarkis, sesuai dengan ya, aturan dan arahan atasan kalian tentunya ya, di ranting-rantingnya. Dan guys, sekali lagi gue ingatkan guys, bahwa peraturan ini adalah satu peraturan yang menurut gue sangat menyakitkan ya, tentunya buat kalian sebagai pekerja ya. Dan ini
menandakan bahwa negara dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan gitu kan tidak terlalu peka terhadap kalian ya sebagai pekerja. Oke. Dan bagi kalian pekerja yang terdampak nantinya guys ya, kalian tenang dan kalian sabar tentunya. Ini akan ada proses yang lebih panjang lagi tentunya guys ya. Oke. Dan gue harap Kementerian Ketenagakerjaan semakin peka dan merespon apa yang kalian tanggapi ini guys. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat kalian ya. Jaga kesehatan kalian, jaga keluarga kalian. Selamat siang dan terima kasih.